Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai detik ini masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada majelis taklim hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan juga keluarganya. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sifat mulia yang sangat ditekankan dalam Islam, yaitu sabar. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai ujian hidup dan merupakan tanda keimanan seseorang. Pengertian sabar, mungkin ibu-ibu ada yang udah tahu atau pengen ngasih tahu nih. Kalau dari ibu-ibu, sabar itu apa sih? Ya, jadi kalau secara bahasa sabar itu berarti menahan diri. Dalam Islam, sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian, cobaan, serta menjalankan perintah Allah, juga menjauhi larangannya. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Dari ayat ini kita belajar bahwa sabar adalah salah satu cara utama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dari ayat ini juga kita belajar bahwa sabar itu sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita untuk menghadapi menjalani kehidupan. Ulama membagi sabar menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat, lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah tidaklah selalu mudah. Menjalankan sholat 5 waktu, menjaga aurat, menjaga akhlak, berpuasa, semuanya membutuhkan kesabaran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yang artinya perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran Surah Thaha ayat 132. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Menghindari maksiat juga membutuhkan kesabaran. Godaan datang dari berbagai arah, entah dari media sosial, dari lingkungan, maupun dari bisikan syaitan. Kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Yang artinya dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Hadis riwayat Muslim. Artinya seseorang mukmin itu harus menahan diri dari hawa nafsu dan godaan di dunia. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Hidup di dunia penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah ya. Ada saatnya kita kehilangan orang yang kita cintai, mengalami kesulitan ekonomi, bahkan mengalami kegagalan. Tapi Allah berjanji bahwa orang yang sabar akan diberikan pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Makanya dikatakan pahala itu gak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan pahala, bukan sabar namanya. Nah,
Allah saja memberikan pahala sabar tanpa batas, seperti dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Bahkan kata Rasul, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Apabila suatu kaum dicintai oleh Allah, maka mereka akan diberi ujian oleh Allah. Lalu bagaimana keutamaan sabar dalam Islam? Yang pertama adalah sabar adalah kunci kesuksesan. Ketahuilah bahwa kemenangan datang bersama kesabaran, kelapangan datang bersama kesulitan, sesungguhnya bersama kesulitan juga ada kemudahan. Lalu yang kedua adalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Artinya jika kita bersabar, Allah akan selalu menemani kita, memberikan kita pertolongan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah sabar mengantarkan ke surga. Jadi ibu-ibu, sabar itu hadiahnya atau gift-nya itu bukan sekedar payung cantik, Bu, tapi bisa mengantarkan ke surga. Masya Allah. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Allah berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman jika aku mengambil orang yang dicintai di dunia, lalu ia bersabar, kecuali surga baginya. Lalu, bagaimana cara melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menyadari bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah, semua yang terjadi adalah rencana terbaik dari Allah. Maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kita harus belajar sabar dan mengikhlaskannya. Lalu yang kedua adalah memperbanyak zikir dan doa. Saat kita menghadapi kesulitan, perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Allah lah sebaik-baik penolong untuk kita, sebaik-baik peneman untuk kita. Berdoalah agar Allah memberikan kesabaran untuk kita. Lalu yang ketiga, melihat orang yang lebih menderita. Maksudnya melihat orang yang lebih menderita adalah melihat orang ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, kita bisa melihat orang yang keadaannya mungkin lebih dari kita. Itu akan bisa membuat kita menjadi lebih bersyukur dan termotivasi. Lalu yang keempat adalah menghindari keluhan yang berlebihan. Mengeluh tidak akan mengubah keadaan, justru akan membuat hati semakin resah. Belajarlah menerima takdir dengan ikhlas. Lalu yang kelima adalah bersandar kepada janji Allah. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap musibah yang dijalani, yang dihadapi akan berbuah pahala yang besar dari hasil kita bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah salah satu akhlak utama yang harus kita miliki dalam kehidupan. Dengan sabar kita bisa menghadapi cobaan, ujian, bisa tetap teguh dalam beribadah dan menjauhi maksiat.